Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ini yang lain? Pada masih semangat kan puasa-puasa siang-siang? Masih Hadir, Bu. Oke, wah. Gimana hasil ujiannya? Aman kan? aman, Bu. Aman, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru. Footnote, endnote, sama pembuatan bibliografi daftar pustaka. Jadi di bagian reference, di sini ada untuk insert bagian footnote dan bagian citasi. Untuk mencitasi. Untuk footnote dan endnote ini catatan kaki dan catatan akhir ya. Misal apa yang mau diberi catatan? Misal mau memberi pengertian apa itu footnote gitu. Tapi atau sumbernya dari mana? Atau pengertian atau apa namanya? Kepanjangan gitu. Maka kalian bisa memberikan catatan kaki atau catatan akhir. Misal di sini ya. Di sini saya experience for readers, di sini saya kasih insert footnote, langsung insert footnote, maka dia akan menambahkan footnote. Nah, ini kan satu yang pertama, ini juga masuk satu, ini ada footnote di sini. Masuk ke sini, ini misal saya kasih catatan footnote ya. Bisa kalian kasih catatan yang lain, jadi langsung dikasih catatan aja di bawah di sini. Untuk footnote, lalu tinggal langsung insert footnote aja. Kalian tinggal letakkan kursornya di bagian teks mana yang mau kalian beri catatan kaki. Ini catatan yang pertama, yang kedua misal di sini di numbering change, insert footnote lagi. Nah, untuk numberingnya dia akan langsung continue karena terset continue. Oke, di sini karena numberingnya terset continue di bagian tanda panah ini. Oke, nanti kita bahas masalah itu. Ini untuk insert footnote. Jadi langsung menambahkan aja ya. Jadi dia akan berurutan dan nomornya langsung menambahkan sendiri. Walaupun di sini nomornya nomor 2 footnote. Lalu di sini saya kasih footnote lagi untuk yang di akhir ini endnote. Insert lagi. Maka nanti dia akan berubah. Nomor 2-nya yang ini, nomor 3-nya yang ini. Jadi bukan berarti nanti nomor urutnya jadi Bukan berarti nanti nomor urutnya jadi yang terakhir itu jadi nomor 3. Jadi dia berurutan berdasarkan teksnya. Yang paling atas ya dia akan menjadi nomor yang lebih lama ya. Maksudnya nomor sebelumnya gitu. Jadi berurutan tetap 1, 2, 3 ke bawah sini. Jadi tidak jadi yang terakhir jadi nomor 3. Jadi berubah. Jadi tidak jadi nomor 3, tapi langsung dia mengurutkan nomor berapa setelah sebelumnya. Sebelumnya nomor 1 berarti nomor 2. Dan untuk footnote, sehingga dia berurutan. Ini tinggal kalian kasih aja catatan apa gitu. Kalian beri catatan sendiri mengenai footnote apa yang mau diberikan. Lalu endnote, misal di sini saya memberikan endnote. Di sini misal catatan akhir, insert endnote. Nah, namanya catatan akhir dia akan muncul di akhir. Yang tadi nomor 1, 2, 3 ya, ini endnote-nya menggunakan huruf Romawi. Romawi kecil. Ini adalah endnote. Endnote. Nah, ini ada di akhir. Ya, halamannya lupa lagi. Halaman, misal sini saya kasih nomor halaman ya. Putar untuk nomor halaman 6. Jadi untuk endnote-nya dia muncul di halaman ke-6. Padahal endnote tadi kita cek endnote-nya di mana. Padahal ini kan halaman 6. Untuk mencari di mana letak endnote, bisa kalian di reference. Ini next footnote. Cari tapi jangan lupa letakkan, ini jangan di sini, jangan di endnote-nya, jangan di catatannya, tapi letakkan di teks. Ketika kalian letakkan di teks, maka di sini kalian tinggal cari. Ini kan yang terakhir, berarti cari previous. Oh, ini. Sehingga dia langsung menuju pada endnote-nya. Previous, lalu previous lagi, sudah nggak ada. Walaupun letakkan dimanapun, jadi di teks manapun. Yang penting meletakkan di teks, tidak di endnote-nya. Next endnote berarti di sini
nggak ada ya. Walaupun dia menuju ini, tapi dia tidak ada endnote, tidak ada catatan. Footnote sendiri bisa dicari dengan previous footnote, sehingga dia menuju nomor 1, previous lagi dia tidak ada. Next footnote, yang ini nomor 2 lagi mau dicari. Yang mana lagi? Oh, ini yang nomor 3. Jadi pencarian bisa mencari lewat next footnote ini. Apakah next footnote ataukah pencarian endnote? Ini untuk pencari, untuk menambahkan tadi ya, insert footnote berarti langsung menambahkan aja, insert endnote berarti juga akan menambahkan catatan akhir. Jadi endnote itu catatan akhir, footnote catatan kaki. Akhir biasanya munculnya di akhir. Jadi, karena itu dia munculnya di akhir, di belakang, di endnote sini. Gitu. Next footnote untuk pencarian ya. So note ini untuk mencari view, melihat footnote area. Oke. Ini adalah footnote-nya. So note untuk pencarian endnote area. Dia akan menuju endnote-nya. Jika ada banyak footnote dan banyak endnote, sehingga kalian bisa mencari menggunakan so note di sini. Misal di sini untuk yang halaman kedua, ini halaman yang kedua saya gunakan di sini ada footnote lagi. 4 footnote ya. Lalu di sini saya berikan ini adalah endnote. Endnote dia akan langsung menambahkan. Di sini pun sama. Saya letakkan di sini, ini saya berikan di sini adalah endnote. Dia langsung menuju urut yang ketiga, endnote. Tapi dia akan menambahkan tetap di akhir. Tapi untuk yang footnote tadi yang di halaman kedua, dia tidak menambahkan di akhir yang di sini, tapi di page yang ada footnote-nya. Footnote 4 di sini ada di halaman kedua. Sehingga dia munculnya pun di footnote di halaman yang kedua. Kalau endnote dia akan menambahkan di akhir semuanya dalam satu dokumen. Ini untuk SONOT menunjukkan ya. Oke, lanjut ke yang tanda panah bawah. Sampai sini bisa diikuti kan ya? Bisa, Bu. Oke. Ini mana yang lain? Yang semua cuma itu tuh nih. Nggak ketiduran kan? Aman, Bu. Aman. Siang-siang mungkin lapar. Ada hari ini berapa mata kuliah? 4, Bu. Saya 3, Bu. Wah, ini yang terakhir atau yang kedua? Yang kedua. 3, Bu. Oke, ada yang kedua, ada yang ketiga. Lumayan, masih habisnya ini dapat lagi. Sorry. Terus habisnya itu apa? Matematik. Apa? Hitungan. Nah, sore masih ada kuliah lagi? Nggak ada? Ada, Bu. Web praktik. Oke, praktek. Oke, ya semangat aja bulan puasa. Oke, kita lanjut. Ini sudah ya, insert footnote, endnote, lalu ini untuk pencarian, SONOT untuk menunjukkan ya, untuk SONOT ini sama aja, footnote area. Ini menunjukkan footnote-nya. Menunjukkan footnote area. Tergantung dia diletakkan, kursornya diletakkan di mana. Halaman kedua dia akan menunjukkan di halaman yang kedua. Lalu di footnote ini, di pojok tanda panah ini, nah ini bisa kita cari. Ada footnote, ada endnote. Footnote ini misal di sini bottom of page, maka dia diletakkan di bawah. Ini settingannya bottom of page. Yang ini endnote-nya settingannya end of document, karena itu ada di akhir dokumen. Karena itu kan munculnya tadi di halaman ke-6. Bottom of page berarti ada di bawah halaman. Karena itu letaknya di bawah halaman. Bisa juga below text. Below text berarti di bawah teks. Nah, dia akan ada di bawah teks, pas di bawah teks. Dan ini tersetting untuk semuanya. Nah, ini juga, ini kebetulan mepet ya, sama-sama di bawah, tapi beda. Ini di bawah teks juga.
Misal di sini ya, ini saya kasih insert footnote lagi. Nah, ini di bawah teks. Tapi ketika di sini below teks diganti ke bottom, nah dia akan di bawah. Kok jadi 66? Karena kursornya saya letakkan di sini. Jadi lebih baik kursor itu diletakkannya jangan di footnote atau endnote-nya, tapi di teks. Sehingga kita ada perubahan. Ketika ada perubahan, ini below bottom of page, saya ganti insert. Nah, maka yang berubah adalah tergantung dia diletakkan kursornya di mana. Sehingga dia menuju nomor 7. Cara menghilangkannya yang dihapus jangan yang di bawah. Kalau yang di bawah yang dihapus, 7, dihapus, ini tidak akan terhapus, tapi tetap tercatat sebagai footnote. Oke, saya back. Jadi, lebih baik yang dihapus adalah yang di teks. Ketika teks yang dihapus, maka ini tidak ada catatan lagi untuk yang ketujuh. Jadi lebih baik ketika kalian mau menghapus bukan di footnote-nya, tapi di teksnya. Footnote mana yang mau kalian hapus? Jadi perhatikan kursornya juga, jangan letakkan kursornya di sembarang tempat. Karena nanti dia akan mencantumkan footnote yang dimaksud, yang kalian klik mau mencantumkan di mana, dia footnote-nya akan tercatat footnote gitu. Endnote ya berarti nanti akan tercatat endnote. Jadi perhatikan letak dari kursor. Ketika kalian letakkan di bawah, maka nanti nomornya biasanya nanti terdouble. Tapi kalau letakkan di teks, maka nomornya akan berurutan. Misalnya seperti ini. Seandainya ada yang mau diganti below text insert, maka nanti dia akan double 66. Tapi ketika kalian letakkan di teks, maka nanti dia akan ini bottom of page ya. Saya ganti below text insert, dia akan berubah menambahkan satu nomor lagi, bukan jadi double di sini gitu. Efeknya ketika dia double, kalau di sini kita tambahkan lagi ya below text. Nah, ketika double ini memang bisa dihapus, tapi formatnya kalian harus di tap satu kali gitu. Di apa namanya ini bagian diklik satu kali lah, yang panjang ya di keyboard. Sehingga formatnya lebih baik mengikuti format yang ada aja. Jadi hindari kursornya letakkan di footnote tapi di teks, sehingga nanti penambahannya adalah nomor selanjutnya. Kalau memang mau dihapus, hapus aja di penomoran footnote-nya, jangan di footnote catatan. Kalau footnote catatan, maka di sini tetap ini adalah footnote, tercatat sebagai footnote hanya saja, berarti tidak ada keterangan footnote-nya. Oke, kursornya jangan lupa untuk dipindah. Saya pindah lagi ke sini, misal endnote sama aja ya. Oke, saya lanjut berikutnya dulu, kolom. Untuk kolom match section layout, berarti ini sesuai dengan bagian yang ada ya, layoutnya. Bisa kalian pecah, misal mau dibuat sebagai 3 kolom, misal insert. Ini jadi 3. Menambahkan lagi ya, jadi 8. Kalau tidak mau, kok jadi 78, ya tinggal dihapus aja. 8. Yang dihapus jangan yang di footnote, tapi yang di atas. Gitu. Sehingga nanti ikut terhapus. Kalau di sini yang dihapus, ini nggak terhapus, tapi dia tetap tercatat sebagai footnote. Gitu. Tadi pembagian 3 kolom, dia akan terbagi menjadi 3 seperti ini. Jadi 4, dia akan menjadi 4 kolom gitu. Nah, 78 misal di sini keterangan ada proper formatnya, ada 2 penjelasan yang mau kalian jelaskan. Bisa di sini dituliskan satu-satu, footnote 7 dan footnote ke-8. Apa itu proper format yang mau kalian tambahkan? Ini saya hapus yang nomor 8. 3 kolom, bisa 4 kolom, bisa 2 kolom, jadi cuma sampai 4 kolom ya. Nah, kali ini saya kembalikan lagi ke 1 kolom atau match section layout aja. Saya dengan layoutnya ya. Number format di sini bisa kalian ganti, ini kan penomoran. Bisa kalian ganti sebagai huruf ABC. Misal ABC ya, insert. Dia akan berubah FGH. Ini karena saya tadi ganti sebagai match layout ya. Ini jadi H.
Jadi perhatikan kursornya, kok ada H-nya yang mana, ini keterangan apa gitu. Jadi otomatis kalau mau dihapus ya hanya yang dihapus gitu. Karena itu perhatikan letak dari kursor. Kursor itu mempengaruhi penambahan ya, dia akan menambahkan secara otomatis. Nah, ini jadi huruf semua. Yang di atas pun sama. Nah, E. Nah, ini jadi ABCD. ABCD gitu. Kursor saya letakkan di sini lagi. Lalu ini untuk number formatnya bisa kalian set, mau simbol juga bisa, misal simbol ya, insert. Dia akan berupa simbol. Ketika dalam bentuk simbol, yang lain juga akan bentuk simbol seperti ini. Simbol-simbol semua. Ini berupa simbol. Untuk simbol, saya kembali ke halaman 1. Simbol itu sendiri saya letakkan di sini lagi. Biar tidak tercampur, saya letakkan di yang tidak diberikan footnote saja di dokumen ya. Nah, untuk simbol sendiri, kalian bisa ganti. Simbolnya kan ini hanya ada 4 simbol ya. Kalian bisa ganti simbolnya macam-macam. Ini biasanya di bagian wendings ya. Cari, ini banyak, pilihannya banyak ini. Simbol-simbol yang ada yang biasa digunakan biasanya simbol untuk itu di wingdings ya, wingdings atau webdings. Webdings biasanya simbolnya seperti ini, atau di wingdings. Wingdings juga banyak simbol yang bisa kalian gunakan di sini. Bisa menggunakan bulan bintang, oke. Insert. Nah, dia akan jadi bulan bintang. Di sini akan jadi simbol. Gitu. Nah, untuk simbol, jadi bisa kalian pilih macam-macam. Di sini ada simbol ya, di wingdings atau di webdings. Yang lain juga banyak, bisa kalian gunakan beberapa simbol yang ada. Kalau mau menggunakan simbol. Gitu. Start at, dimulainya mau dari mana? Mau dari bintang, mau dari simbol yang mana? Gitu. Tapi ketika kalian ganti nomor, bisa dimulai dari nomor berapa? Kalau yang tadi kan dimulainya dari nomor 1, insert, saya kembali ke nomor ya. Oke, dia jadi nomor. Loh, kok untuk simbol yang ini tidak berubah gitu. Karena tadi saya letakkan di sini, dia mengikuti berikutnya. Tadi kan kursornya saya letakkan di setelah simbol ini. Jadi dia langsung mengikuti. Kalau mau diganti, tinggal dihapus aja. Gitu. Dihapus aja, sehingga dia akan kembali ke normal. Mau dikasih footnote lagi, tinggal di insert footnote lagi aja. Gitu. Oke, itu saya kosongkan. Di sini saya letakkan, kembali ke number format, saya kembalikan ke nomor. Jika mau dimulai misal dari nomor 4, insert, maka dia akan langsung memulai dari nomor 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ke bawah juga sama. 10, 11, 12, gitu. Tapi kalau endnote tidak berubah ya, karena kita yang set footnote-nya. Oke, tadi saya letakkan di sini, misal di sini saya hapus ya, nomor 6. Saya letakkan kursornya di sini. Lalu tadi untuk penomoran, saya kembalikan lagi ke nomor 1. Numbering, continue. Continue berarti berkelanjutan ya, karena itu tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 terus berlanjut. Restart of each section sama. Kalau yang ini sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ya. Berakhir di 9. Gitu. Kenapa? Untuk section, untuk akhir dari section yang ada, itu menandakan nomor 5 ada di sini tiba-tiba. Ini saya hapus. Nomor 5. Ini juga saya hapus. Misal saya letakkan di sini lagi ya kursornya. Nah, untuk restart each section berarti tiap bagian. Di sini saya tidak bagi per bab ya, maksudnya ada bab 1, bab 2. Ketika ada pembagian dalam bab, maka otomatis ketika dia mulai seksi atau bagian baru, dia akan mulai dari nomor 1 lagi. Nomor 1, 2, bab 1, misal catatan kakinya 1, 2, sampai 10. Masuk ke bab 2, dimulainya 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi per bagian. Kalau restart each page, insert ya. 1, 2, 3, 4, 5, maka page berikutnya dimulai dari nomor 1 lagi. Berikutnya lagi dia akan dimulai nomor 1 lagi. Ini nggak ada ya. Oke, di sini saya kasih misal di sini insert footnote.
maka dia akan mulai dari nomor 1 lagi. Jadi restart from untuk page baru gitu. Oke, hapus. Saya letakkan di sini. Tadi untuk restart each page. Kalau section per bagian ya. Oke, ini saya kembali ke continue aja. Whole document berarti whole document aja ya. Nah, untuk end document nanti tinggal diganti aja. Ini tadi number formatnya menggunakan huruf Romawi kecil. Mau kalian ganti ya silahkan. Misal mau kalian ganti menggunakan Romawi besar. Startnya dimulai dari I, satu besar ya. Continue, tetap insert ya. Kita cek end document. End document maka dia akan berubah. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita letakkan di sini kursor untuk ngecek lebih mudah. Nah, ini jadi untuk cara isiannya, kolomnya juga sama. Mau kalian bagi 2 kolom, 3 kolom, sama seperti sama dengan footnote tadi. Insert ya. End document, end of section sama. Tadi saya nggak klik apa? Oh, kolom ya, 3 kolom. Kalau seandainya 3 kolom dia tidak terbagi ya. Oke. Oh iya, lupa. Kursornya saya letakkan di sini. Harusnya bisa. Insert ya. Ini nggak bisa terbagi ya. Untuk endnote, catatan akhir. Saya kurang tahu atau karena dia di bawah. Maksudnya masih banyak space di sini. Oke, kita coba enter ya sampai bawah. Untuk space-nya apakah dia akan terbagi? Ternyata tidak. Jadi tetap ya berarti ini untuk endnote-nya. Walaupun space-nya masih ada space. Jadi dia tetap berlanjut ke bawah untuk catatan akhir. Tapi di sini terset 3 kolom ya. Kita coba-coba saja. Oke, kolom ternyata nggak bisa ya. Kolom sendiri nggak bisa dipecah. Oke, kembali ke reference. Itu untuk endnote sama ya, continue atau restart each section berarti tiap bagian. Di sini tidak bisa saya coba karena tidak saya bagi per bab, tapi ini satu dokumen. Satu dokumen tidak saya bagi beberapa bagian sehingga dia langsung menuju pada akhir bagiannya aja untuk endnote-nya. Iya, satu lagi. Tadi untuk footnote, footnote-nya saya bagi menjadi 3 ya ini. Oh iya, tadi sudah saya kembalikan. Ternyata untuk 3 kolom berarti ini hanya untuk footnote ya, tapi untuk endnote dia tidak bisa. Oh, barusan nggak bisa diklik karena kursornya saya letakkan di footnote. Gitu. Yang endnote-nya kok barusan nggak bisa. Kalau ini kan bisa karena saya letakkan di teks. Gitu. Ini saya letakkan di teks, tapi kalau letakkan di sini, maka nanti endnote-nya tidak bisa diklik. Jadi untuk yang kolom hanya berlaku untuk yang footnote ya. Jadi ini footnote-nya aja yang berubah jadi 3 kolom. Oke, saya kembalikan. Oke. Tuh, jadi 8. Mana tadi saya letakkan di nomor berapa? Oke, saya back aja. Oke, 8 karena saya letakkan kursornya di 8 ini ya. Karena itu munculnya 88. Oke, saya letakkan di 8. Sini aja kursornya. Saya kembalikan lagi ke match section lain. Insert. Oke, 8 jadi 9 karena ini jadi 9 ya, saya tambahkan 9. Oke, saya hapus. Oke, saya letakkan di sini yang tidak ada footnote-nya saja. Lalu untuk convert, di sini ada convert all footnote to endnote. Ada convert endnote to footnote, ada swap footnote and endnote. Jadi di sini kalian bisa pilih menjadi satu bagian saja. Maksudnya kalau footnote ya footnote semua, mau endnote semua. Nah ini kan dipecah. Ada footnote, ada endnote. Bedanya apa? Footnote catatan kaki, endnote catatan akhir. Bedanya cuma itu.
sama-sama dia memberi catatan lah jika memang itu ada sesuatu atau yang harus dijelaskan di kata atau kalimat yang ada. Jadi kalian bisa membuat catatan di situ. Ini kan kepecah ada 2 bagian. Kalian mau ubah itu menjadi satu aja, footnote ya footnote semua, maka kalian tinggal dari footnote ke endnote. Sehingga semua footnote nanti akan berubah menjadi endnote. Convert footnote, oke. Maka semua, sebentar, di-insert, belum saya insert ya. Convert, oh ya sudah terconvert. Oke, kita cek. Endnote sendiri, dia akan menjadi footnote. Tadi footnote diubah menjadi endnote ya, karena itu tadi saya ngekliknya yang di atas ya, yang convert all footnote to endnote, karena itu semua berubah menjadi endnote, catatan akhir semua. Yang footnote dia akan berubah ke catatan akhir semua. Di atas sudah tidak ada footnote. Nomor 1 nggak ada, halaman 2 juga nggak ada footnote. Nah, jadi semua berubah menjadi endnote. Jika mau diubah, ini kalian letakkan aja di sembarang. Misalnya saya letakkan di yang tidak ada catatan kakinya ya. Convert endnote to footnote. Oke. Udah berubah ya. Jadi ini semua catatan akhir diubah menjadi footnote. Sehingga semuanya berubah menjadi footnote. Jadi footnote semua. Footnote, ini juga footnote, yang di akhir dia menjadi footnote. Apa namanya, endnote-nya juga berubah menjadi footnote gitu. Jadi ini untuk convert dia, untuk mengubah swap, untuk swap footnote aja. Footnote dan endnote ini sudah terlanjur ini ya, sudah saya ganti. Sehingga kalau mau berarti satu lagi diubah swap footnote. Jadi ini semuanya langsung berubah menjadi footnote ya, karena tadi mengconvert ini untuk mengconvert gitu. Di sini saya letakkan endnote. Jadi endnote lagi ya satu, tapi di sini ada footnote. Lalu di sini kursornya saya letakkan di sini. Convert untuk swap sama aja. Oke. Nah, swap footnote endnote. Di sini swap, kita cek untuk footnote-nya. Footnote-nya tidak ada ya. Sudah habis semua berubah menjadi endnote. Nah, ini satu kenapa? Ada. Ini terakhir tadi ya. Saya tambahkan kapan tadi? Oke, saya back lagi ya. Nah, itu untuk swap. Swap aja sih. Apa tadi? Swap footnote and endnote. Convert. Jadi ini sudah ya untuk footnote dan endnote. Untuk footnote endnote tadi sudah, convert berarti hanya menukar aja, menukar footnote dan endnote gitu aja. Apakah jadi endnote ataukah footnote gitu. Jadi intinya merubah menjadi satu aja. Swap menukar. Nah, ini untuk bagian footnote endnote. Lalu kita masuk ke citasi. Kita lanjut ke insert citasi. Misal untuk footnote endnote ya. Masuk ke citasi, bagaimana cara untuk, biasanya kan ada kutipan ya. Maksudnya ini diambil dari kutipan punya siapa, buku siapa gitu. Nah, ini kalian bisa insert citasi. Nah, ini adalah citasi yang sebelumnya sempat saya buat di kelas sebelumnya. Kalau mau buat baru berarti tinggal add new source. Add new source di sini buku. Tipe source-nya mau apa? Buku, apakah mau book section, jurnal artikel, artikel periodik, website, dokumen from website, electronic source, art. Nah, kalau website nanti tinggal dicantumkan aja, jadi dia akan berubah. Jadi kalian tinggal mengisi data-data yang diminta. Misal di sini saya masukkan buku ya. Oke, cancel. Ini di stop chat dulu. Ini untuk teks yang mau saya berikan citasi, ini untuk bukunya misal.
Misal di sini, di citasi bibliografi ya. Nah, ini insert citasi, ini yang sempat saya tambahkan Lambert John, Scarer Philip, dan placeholder. Nah, misal untuk yang baru, untuk menambahkan baru di sini, misal ini mau disitasi, ini citasi dari punya siapa, maka kalian tinggal add di insert citasi, di add new source, itu akan muncul seperti ini, tipe sumbernya mau apa, misal di sini saya ambil buku ya. Nah, lalu autornya siapa aja? Ini ada 3 autor, bisa kalian klik di edit atau bisa kalian tuliskan di sini satu-satu. Tapi lebih mudahnya, lebih baiknya di edit gitu. Nanti tuliskan satu-satu siapa aja. Last name berarti nama terakhirnya siapa? Huang. First name-nya siapa? Rong Huai. Rong Huai. Tidak ada middle name-nya. Middle nama tengah. At ya. Dia akan langsung jadi Huang Rong Huai. Jadi ini biasanya memudahkan kalian ketika kalian KP atau menulis jurnal atau TA. Jadi ketika daftar pustaka kalian tidak ngetik satu-satu. Jadi kalian nanti tinggal narik data aja dari data yang ada. Jadi format penulisannya pun kalian tidak perlu mikir habis tahun apa ya, judulnya yang mana ya gitu. Setelah judul apa, kota atau apa gitu. Jadi nanti akan terformat secara otomatis. Nah, ini tadi Huang Ronghuai, jadi penulisan nama pun bukan nama depan di depan. Biasanya untuk penulisan nama pun nanti formatnya ya nama belakang yang akan di depan, menjadi di depan. Nama depannya dia akan menjadi di belakang. Ini untuk daftar pustaka yang benar, penulisan yang benar. Jadi tidak urut ya penulisan daftar pustaka itu. Lalu tadi add ya, untuk penulis yang kedua misal. Ini adalah spektor. Last name-nya, first name-nya siapa? J titik ya. Tulis aja J titik. Kalau memang lengkap, tulis aja lengkap. Nama tengahnya adalah Michael. Jadi nanti akan tertulis vektor J Michael. Yang ketiga ada Yang. Yang first name-nya Jun Cheng. Middle name-nya nggak ada, kosongin aja, add OK. Nah, dia akan terformat secara otomatis. Huang Ronghuai dipisahkan oleh titik koma. Jadi kalian nggak usah mikir ini gimana cara nulisnya ya, ada 3 orang gitu. Bukan lurus-lurusan daftar pustaka itu tidak langsung Ronghuai, Huang, koma, Chemical Spector, salah gitu kalau kalian tulis seperti itu. Jadi titik koma dipisahkan, nama belakang dia akan menjadi nama di depannya. Title-nya ini adalah judulnya. Judul bukunya apa? Edukasional teknologi. Educational teknologi, year-nya tahunnya. Tahun keberapa? Bisa kalian tulis lengkap boleh. A primer for the 20th century. Kalian tulis lengkap boleh. Ini saya singkat aja. Tahunnya berarti di sini tahun 2019 ya. Dia terbit 2019. Year-nya tahun 2019. City kotanya dia masuk di 3 orang. Ini di beda-beda ya. Satunya Beijing, satunya Zhejiang, ada yang Denton, USA. Kita tulis city-nya adalah kota dari penerbit. Penerbitnya adalah di Singapura. Singapura ya, Springer. Singapura. Publish-nya siapa yang mempublish? Ini bisa sebenarnya city-nya nanti ditulis di country. Tapi terus di situ juga nggak apa-apa. Publisher-nya siapa? Springer. Ini ya. Publisher-nya ini. Springer Nature Singapura. Nanti terus lengkap boleh atau Springer aja boleh. Springer Nature Singapura. PTC Ltd. Dibiarkan seperti ini boleh, mau lengkap juga nggak apa-apa. PTE atau PTC ya? Misal PTC ya, PTC Ltd. Singapura ini bisa kalian tulis di country juga.
Kalian klik yang show all bibliografi, maka nanti akan lengkap di sini. Mau kalian tulis di country region-nya juga boleh, di sini Singapura. Jadi yang tanda bintang ini wajib diisi. State provinsinya juga bisa kalian isi, dikosongi juga nggak apa-apa. Volumenya juga mau diisi juga nggak apa-apa, mau dikosongi juga nggak apa-apa. Editornya jika memang ada yang mengedit, ada pengeditnya, kalian bisa tuliskan editornya siapa aja. Diedit sini, tambahkan aja siapa saja editornya. Kan kadang ada buku bahasa Inggris yang dibahasa Indonesia kan, terus nanti kan otomatis ada editornya yang merubah bahasa, misal kalian bisa tambahkan di sini. Volume, ini volume buku, volume 1, volume 2 biasanya kan ada. Ini nggak ada ya, buku pertama. Translator, misal translate-nya yang tadi translator, editor beda ya. Editor adalah yang mengedit bukunya, misal ada penulisnya dan ada pengeditnya yang memperbaiki tulisan gitu. Translator ada sendiri. Number of volume-nya juga bisa kalian isi. Ini beberapa data yang bisa kalian tambahkan. Jika tidak ada, maka dibiarkan aja. Tag name-nya ini adalah Hua. Ambil data pertama tadi Huang ya. Jadi Hua 19, dia langsung secara otomatis. Oke, di sini oke ya. Nah, dia akan langsung tercantum seperti ini. Huang, Spector, dan Yang. Diambil nama depannya saja. Nama depannya tadi ini ya, Huang, Spector, sama Yang. Diambil nama akhirnya untuk dituliskan di sini. Ini sesuai dengan style APA. Jika stylenya IEEE, dia akan jadi nomor, bukan nama yang tercantum. Jadi ketika kalian menulis jurnal ataupun HP, TA, maka aturan mana yang kalian gunakan? Style apa? APA, IEEE, atau yang biasa digunakan ya, atau Harvard. Kalau Harvard, dia jadi et al. Kalau sesuai Harvard, jadi kalau ada satu penulis, ya penulis tetap nama belakang ya, nanti akan jadi di depan. Tapi tertulis nama apa namanya penulisnya. Kalau 2 orang dia menggunakan dan, tapi kalau 3 orang dia menggunakan et al. Tapi kalau kalian menggunakan aturan APA, maka nanti 3-3-nya akan tercantum. Kalau menggunakan IEE, maka nanti yang tercantum adalah nomornya. Ini 3 penulis ya. Oke, kita gunakan APA, misal ini lengkap kan ya, Huang Spector. Misal saya tambahkan lagi di sini, acak ya. Oh ya, bibliografinya kita cek dulu. Kita letakkan di akhir sebagai daftar pustaka ya biasanya. Oke, saya taruh Ctrl Enter untuk membuat halaman baru. Endnote-nya jadi di akhir ya. Ini misal bibliografi, tinggal klik aja. Nah, loh kok ada tiga, padahal yang dicantumkan atau yang tertulis barusan hanya 1. Iya, karena yang sebelumnya belum dihapus. Yang tadi yang tercatat kan hanya yang ini. Lambert dan Scarlett, dia ikut tercantum. Kenapa? Karena masih belum dihapus. Cara menghapusnya, lihat di manage source. Jadi ketika kalian mau menginputkan citasi baru, tapi ternyata di situ ada citasi yang sudah kalian cantumkan, tapi ternyata citasinya itu tidak digunakan lagi. Maka kalian hapus terlebih dahulu di data yang ada, sehingga ketika kalian mencari data atau di bibliografi yang akan diinputkan, maka data itu sudah tidak ada lagi, karena data itu kan tidak digunakan. Tadi yang kita baru catat kan yang Huang aja, yang ini tidak ada Perlov, Kevicki, Guerrero. Ini tercantumnya kenapa ada Lambert? Karena di sini ini campur ya, karena ada beberapa kelas sebelumnya dan word-nya juga saya campur-campur aja untuk datanya aja. Nah, kenapa ini nggak sama? Karena ini sempat ada yang saya hapus tadi dan di sini ada yang masih tercantum gitu. Ini adalah data terakhir kali yang saya inputkan di kelas sebelumnya. Kelas yang tadi pagi saya inputkan ada data ini. Kenapa yang ini ada? Ini adalah data kelas yang kemarin, tapi masih belum saya delete. Tapi di kelas yang tadi pagi, data ini saya delete. Di sini. Gitu. Karena itu dia tercantum. Karena itu, ketika kalian membuat Word, lalu ada data bibliografi yang data pustaka yang tidak
kalian gunakan, kalian cek dulu di manage source ini, datanya hapus semua. Nah, seperti ini hapus. Tinggal kalian klik aja bagian-bagian data yang ada, tapi data yang sudah yang barusan jangan dihapus. Yang barusan itu adalah yang di checklist. Nah, yang checklist ini adalah data yang baru tercantum barusan. Kalau yang ini berarti tidak ada, ini data-data sebelumnya yang tidak digunakan berarti. Kecuali kalian memang mau menggunakan data ini. Nah, ini saya hapus, kalian tinggal diklik aja, ini ada delete, sehingga hilang. Uangnya saya biarkan, ini kan data barusan yang saya mau gunakan gitu. Yang tidak digunakan, kalian delete, placeholder delete, sehingga tinggal uang aja. Yang ini pun sama, kalian hapus aja data-data yang memang tidak digunakan. Klik data yang mau kalian hapus, tinggal delete, yang ini juga delete, yang uang tidak ya, karena barusan baru saya tambahkan gitu. Seperti ini bersih manage source-nya, jadi untuk sumber buku, sumber datanya itu masih baru, terbaru gitu. Jadi data-data sebelumnya dihapus. Jadi jangan lupa menghapus data dulu di manage source. Oke, close. Di insert citasi jadinya bersih. Hanya uang aja yang tercantum. Karena itu kalian ketika mau menuliskan atau membuat sebuah citasi, pastikan di sini bersih, sehingga tidak ada data yang seharusnya tidak tercantum. Jadi bisa dicek di manage source, nanti di delete aja. Nah, ini kan tercantum semua. Kenapa kok nggak hilang secara otomatis? Hilang secara otomatis tapi baru. Ini kalian delete dulu. Kalian delete, kliknya delete ya, bukan backspace. Kalian delete aja, sehingga hilang. Klik bibliografi yang terbaru. Nah, baru nanti ini terupdate pustaka yang baru. Kalau kalian biarkan, tapi kalian di sumber citasinya kalian sudah ubah, maka ini tidak akan berubah kecuali kalian refresh lagi dengan membuat bibliografi atau pustaka baru. Kalau kalian biarkan, ya itu tetap akan tercantum sesuai data sebelumnya, sebelum diedit. Gitu. Jadi kalau mau ya harus dihapus dulu datanya. Gitu. Bibliografinya juga harus dihapus. Bu, kok bibliografi? Taunya kan daftar pustaka. Misal di sini, bibliografi di sini juga bisa reference, nanti tercantumnya reference. Jadi tergantung kalian maunya dalam bentuk apa, bibliografi, reference, atau yang lainnya. Ini juga bisa kalian ganti sebenarnya daftar pustaka. Bisa daftar pustaka. Bisa seperti ini juga boleh. Dengan mengganti seperti ini ya. Taruh di tengah, misal seperti ini juga boleh. Ini saya hapus ya, bibliografi, saya delete. Mau kalian tulis dengan cara seperti ini boleh, atau dengan cara saya enter baru ya, Ctrl Enter, membuat untuk dokumen baru, untuk halaman baru. Kalian bisa klik di reference, ini untuk bibliografi, kalian klik bagian insert bibliografi. Sehingga yang tercantum ya hanya namanya aja, pustakanya aja. Kalau kalian mau menggunakan daftar pustaka, berarti kalian tinggal enter aja. Di atas kalian tulis daftar pustaka. Daftar pustaka. Enter. Lalu di sini di home, letakkan di tengah, misal ini di bold dengan ukuran 14 misal. Jadi terserah kalian, apakah mau kalian bentuk seperti ini, tinggal diganti aja seperti tadi, lalu kalian enter sesuai dengan datanya, jadi seperti ini, atau kalian buat dengan cara seperti ini, data namanya aja yang tercantum di bawah, daftar pustakanya kalian tulis sendiri. Bisa kalian pilih sendiri, ini untuk bibliografinya. Di reference ya, kalian tinggal pilih aja mau model yang seperti apa. Oh, ini nggak bisa Bu, iya karena untuk kursornya saya letakkan di sini. Kalau mau ya letakkan di tempat yang tidak untuk bibliografi, sama seperti tadi letakkan di teks manapun. Yang penting di teks, tapi tidak di tempat bibliografinya. Sama seperti footnote and note ya, letakkan di teksnya. Bibliografi, oke, ini untuk yang 3 ya. Misal saya tambahkan lagi, ada data baru. Itu tadi untuk, jadi bersihkan dulu datanya. Baru kalian bisa menambahkan. Misal di sini saya tambahkan lagi ya. Bibliografi baru, insert citasi, add new search. Oke, kecilkan dulu. Oke, saya masuk ke buku lagi.
ini 4 buku, 4 penulis ya. Tadi 3 sudah, misal di sini kalau 2 ya. Oke, misal di sini ada 2 penulis. Masuk ke reference, citasi, insert, add new search. Buku, misal buku ya saya siapkan buku, belum saya siapkan artikel atau jurnal yang lainnya. Kalau sama aja sebenarnya, kalau artikel ya kalian tinggal artikel and periodical, tinggal kalian cantumkan aja artikel yang mau kalian masukkan apa, title-nya apa, tahun berapa, bulan berapa gitu. Tinggal masukkan aja dari website, dokumen from website, sama aja nama web page-nya apa, website-nya apa, tahun berapa, bulan apa, hari, URL-nya apa, tinggal kalian masukkan aja. Itu. Ini buku, misal saya ambil buku lagi ya. Autornya. Untuk yang pertama di situ ada Reyes, last name-nya Reyes. Lalu first name-nya siapa? Amar. Tidak ada nama tengah. Last name-nya yang berikutnya adalah Salam. First name-nya adalah Samir. Oke, ada 2. Oke, di sini ada 2 penulis. Title-nya adalah Internet of Things. Internet of Things from hype to reality. Year, tahunnya berapa? Ditulis lengkap boleh, the road to digitization juga ditambahkan boleh ya. Terserah. Kalian lebih lengkap lebih baik. Ini hanya untuk tulis aja. Year-nya tahunnya tahun berapa? 2000 second edition ya. Jadi yang pertama, edisi pertama keluar 2017, edisi kedua 2019. Ini edisi kedua, jadi tuliskan edisi terakhir. Kotanya mana? Ada 2 penulis. Ternyata satunya dari USA, satunya dari Lebanon. City-nya kita cantumkan adalah kota dari penerbit. Ini di Switzerland. Switzerland ya. Georgesstrasse. Ini alamatnya di Cem. Kita tulis Switzerland aja. Switzerland. Ini ya untuk kotanya. Untuk penerbitnya adalah Springer. Springer itu bukunya bagus-bagus. Kalian bisa cari Springer book. Cuman bahasa Inggris. Tapi bagus-bagus di sini. Nah, ini Springer di Switzerland. Springer macam-macam. Tadi ada yang dari Singapura ya. Mau kalian tulis Springer juga boleh. Lengkap juga boleh. Springer Nature Switzerland misal. Switzerland. Springer aja juga boleh. Switzerland. Oke. Kalian cari di situ buku banyak. Springer, buku Springer. Untuk beberapa mata kuliah kalian bisa gitu. Nah, untuk ini misal saya kosongi atau kalian bisa tambahkan di sini ya edisi kedua tadi ya, second edition. Second edition. E-book ya ini. Sebenarnya banyak e-book. Second edition di sini. Edisi, page halaman bisa kalian tambahkan sendiri URL dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kita cek dia akan tercantum. Nah, kalau ada 2 orang biasanya dia menggunakan dan. Reyes dan Salam. Nama terakhir. Reyes dan Salam. Gitu. Kalau 3 atau lebih dia biasanya at all. Tapi kalau APA dia tercantum semua ya. Tapi kalau menggunakan Harvard at all. Tapi kalau 2 orang sama. Dia sama-sama menggunakan dan. Kita cek di bibliografi. Nah, ini akan langsung secara otomatis menambahkan sendiri. Tapi kalau pas yang diedit, yang tadi tidak ya. Gitu. Jadi dia secara otomatis akan tercantum. Ini penulisan secara Harvard ya. Kalau dengan IIE, maka dia akan bentuknya seperti ini. Yang tercantum di atas adalah nomornya. Nomor 1, nomor 2. Gitu. Kalau dengan APA, maka dia akan penulisan seperti ini. Jadi kalian bisa memilih mau style apa untuk penulisan daftar pustakanya, APA, IEE atau Harvard. Biasanya yang sering digunakan yang ini, atau yang lain juga boleh. ISO 690
atau yang lain juga boleh gitu. Biasanya yang digunakan seringnya yang ini, entah IPA, IE atau yang Harvard gitu. Kalau yang Harvard biasanya seperti ini. Biasanya lebih mudah kalau Harvard karena et al ya yang di atas bagian di citasinya, penulisan citasinya. Kalian tinggal pilih aja sih stylenya ini mau style apa. Linknya IPA. Nah, lalu itu untuk untuk edit misal ya. Kita cek tadi edition, saya tuliskan edisi ya. Edisi add ini sudah menandakan edisi. Misal mau kalian edit, ini nggak mau dihapus editionnya, jangan dihapus di sini, tapi dihapusnya di cek di manage source-nya. Yang mau diedit yang mana? Yang punyanya Reyes. Yes, kalian klik aja edit. Nah, so all bibliografi, misal yang mau diedit adalah edisinya mau dihilangkan. Karena sudah ada add ya, add titik tadi menandakan edisi ini, sudah untuk simbol edisi. Second edition, oke. Do you want to update? Yes. Jadi untuk mengupdate, diupdate datanya terus. Nah, maka ini belum berubah. Jadi kalau diedit dia tidak berubah, tapi kalau menambahkan dia langsung menambahkan secara otomatis. Tapi ketika ada yang diedit, kalian harus membuat baru. Bibliografi baru, misal di sini insert ya, saya langsung insert aja. Nah, edisinya hilang. Jadi jangan lupa ketika ada yang diedit, kalian pastikan ini yang terbaru, bukan yang lama. Jadi lebih baik daftar pustaka itu kalian buat setelah sudah fix. Data yang di atas itu sudah fix. Kalau sudah fix, maka di sini kalian tidak perlu mengubah atau membuat berulang-ulang. Oh, ini salah. Lalu kalian buat lagi bibliografi, lalu kalian tulis lagi daftar pustaka. Misal di sini, kalau ini dihapus ya, berarti kan harus dihapus, delete. Tulis lagi daftar pustaka, misal. Daftar pustaka. Lalu nanti ada yang salah lagi, edit lagi, buat baru lagi. Gitu. Jadi lebih baik dibuatnya pustaka ini setelah fix yang di atas. Kalau memang ada yang diedit di sini di bawah dicek aja. Lalu nanti kalian hapus, lalu kalian buat pustaka baru lagi. Gitu. Nah di manage search sendiri di sini kalian bisa, misal di sini pustakanya banyak tuh. Untuk memudahkan mencari, kalian bisa search di sini sesuai namanya. Jika kalian ingat namanya. Yang mau diedit punya siapa? Huang. Kalian tinggal search aja Huang. Diklik Huang, nanti akan menuju Huang Reyes. Nah, nanti akan yang tercantum hanya punyanya si Reyes. Search ya, pencarian. Jika memang ada yang mau diedit gitu. Lalu jika mau mencet atau mengurutkan ya, bisa sesuai tahun atau author. Kalau sesuai author berarti H setelah HR. Atau berdasarkan tag name-nya. Tag name-nya saya nggak hafal ya, tapi biasanya menggunakan awalan yang paling depan. HUA, ini RAY, ini adalah tag name. HUA 19, dia secara otomatis saja. Mau kalian ganti sebenarnya tadi bisa. Tag name-nya diganti boleh. Tapi ini default-nya aja, menggunakan default yang ada. Kalau mau kalian ganti, silahkan. Bisa kalian edit sendiri untuk memudahkan, bisa tag name-nya gitu. Title berdasarkan title-nya. EI, Educational, ini Internet of Things, jadi dia mengurutkan berdasarkan title, berdasarkan tahun. Tahun berarti acak ya, sama-sama 2019. Ini untuk mengurutkan aja, Search Manager. Oke, ini untuk bibliografi, citasi sudah ya. Sekarang masuk ke placeholder. Yang terakhir untuk placeholder, masih ada waktu ya. Terakhir untuk placeholder misal ya, ini adalah citasi. Kalian belum mau menuliskan itu punya siapa. Maksudnya nantilah belakangan. Gitu. Kalian bisa insert citasi, ini saya letakkan di sini ya. Misal di sini, ini adalah citasi punya orang. Saya mengambil catatan dari punya orang. Oke, kita lanjut yang terakhir mengenai placeholder ya. Nanti bisa dicek di video lagi kalau mau. Tapi kalian bagi yang cek video butuh waktu 2 kali ya. Maksudnya, oh ini ngabisin waktu untuk kuliah, nanti cek lagi. Kalau ada yang belum diikuti kan nanti hanya tinggal lihat
sekilas-sekilas ya. Tapi kalau yang sudah nggak ngikutin, tadi apa ya, kalian udah 2 kali waktu gitu kuliah, terus nanti masih lihat video lagi. Untuk menghemat waktu aja. Jadi lebih baik memperhatikan. Lanjut placeholder. Jadi misal di sini add new placeholder. Placeholder di sini oke. Dia akan tercantum placeholder. Placeholder ini misal di sini kalian mau mencantumkan sebuah citasi tapi masih belum mau menuliskan, misal masih mau dicari atau nantilah ditulis belakangan placeholder 1. Tapi jangan lupa, jangan sampai lupa ini apa? Punya siapa? Catatan punya siapa? Citasinya siapa? Placeholder ini ketika kalian sudah cantumkan seperti ini, misal placeholder 1, maka di sini misal kalian ganti ini placeholder juga, add new placeholder. Placeholder 2, misal biar tidak lupa, ini punyanya si Ani. Oke. Ini adalah placeholder. Oh, ini punyanya si Ani. Maksudnya mau ditulisnya belakangan aja. Ini saya citasi punyanya si Ani. Yang ini misal agar tidak lupa, placeholder nanti mau ditulisnya belakangan. Ini punyanya si Adi. Gitu. Nggak bisa dihapus ya. Jadi bisanya diedit. Oke, di manage search. Masuk ke edit. Placeholder yang ke pertama ya. Jadi tidak bisa kalian langsung merubah di sini ketika ini. Jadi di manage search, placeholder 1 misal edit. Placeholder 1 nanti nulisnya belakangan misal. Maka ini diganti aja. Ini punyanya si siapa? Punyanya si Ira. Close, maka dia akan berganti Ira. Gitu. Jadi mau dieditnya belakangan misal. Baru kalian edit di sini manage search. Oh iya, yang tadi belum diganti nih. Ininya bukunya punya siapa gitu. Kalian tinggal klik si Ani misal, tinggal diedit. Nah, ini autornya siapa? Misal si kita tulis acak aja ya. Cepat ini AAA, title-nya siapa? BBB, year, tahun, city, publisher. Oke, tag name-nya tetap Ani. Oke, nanti akan berubah. Si Ani dia akan menjadi BBAA sesuai dengan bibliografi yang seharusnya, pustaka seharusnya. Oke, dia akan berubah sesuai dengan penulisan yang ada. Ira mau diganti juga, manage search. Tinggal di Ira, jadi dia akan jadi checklist seperti ini. Ira tinggal diedit aja. Apa? Title-nya apa? Misal di sini title-nya DDD, year tahunnya 20. City-nya KKK, publisher-nya ada FF. Oke, dia akan berubah 20 DDD. Terus dia akan berubah sesuai dengan format penulisan. Tahun, nama, tahun. Ini nama dan tahun. Placeholder hanya untuk misal kalian menulisnya belakangan atau mau nanti aja gitu. Add new placeholder, misal tinggal dikasih aja ini siapa si Uni. Oke. Nanti tulisnya belakangan aja, yang penting cuman ngasih tanda bahwa ini ada citasi gitu. Itu untuk placeholder gitu. Jadi bisa ditulisnya belakangan. Sehingga nanti di sini di daftar pustaka buat lagi ya, baru ini saya hapus lagi sesuai dengan ini kan sudah diedit ya. Oke. Masuk ke bibliografi, masuk ke reference misal di sini. Nah, dia akan tercantum data yang sudah diedit. Nah, si Uni tidak tercantum. Kenapa? Karena si Uni itu hanya sebuah placeholder, tapi tidak ada data Uni ini. Dia tidak akan tercantum di sini. Karena tidak ada data di situ. Itu hanya sebuah tanda aja bahwa kalian akan menuliskan sebuah citasi di situ. Nah, ini yang tercantum adalah yang sudah diedit. Gitu. Ini tinggal diganti aja. Ini untuk placeholder. Nah, hari ini hanya ini saja mengenai footnote, endnote, dan citasi bibliografi yang ada. Tugasnya, belum saya buka ya. Tugasnya untuk ini untuk tugasnya, ini untuk words-nya, about Brothers Grimm. Ini tugasnya. Yang pertama di sini adalah after, setelah Jacob, kalian tambahkan dia endnote. Catatan Jacob Grimm bla bla bla. Wilhelm.
catatannya ini sebagai endnote, footnote untuk Hanau. Jadi cari di sini yang namanya ini ada Jacob, ada Wilhelm, ini ada Hanau. Semua untuk yang catatan yang ada nama Jacobnya, immediately Jacob Wilhelm jadi kasih untuk yang ini endnote, yang ini footnote. Jadi 2 endnote, 1 footnote. Modify dari footnote yang ada lokasinya itu di bawah teks halaman pertama. Ini ada 2 halaman ya. Jadi letakkan di halaman pertama footnote-nya. 2 endnote dan footnote individualnya jadi convert 2 endnote yang ada menjadi footnote. Tadi sudah ya mengconvert. Lalu footnote yang ada kasih simbol. Sudah ya tadi simbol. Posisikan footnote di bawah halaman, bottom of page. Nah, otomatis ketika kalian ubah-ubah seperti itu, yang tercantum kan yang di akhir pastinya yang ini sudah direposisi dan di mana simbolnya juga sudah simbol ini ya. Maksudnya footnote yang ada bukan 1 2 3 A B C lagi, tapi dalam bentuk simbol. Jadi saya minta ada langkah-langkah. Jadi yang dikumpulkan tetap 2. Langkah yang kalian lakukan sesuai dengan perintah yang pertama 1 2 3 ini. Lalu nanti yang kedua adalah word yang sudah diedit. Karena otomatis word yang diedit, yang tercantum ya word akhir yang sudah kalian ubah. Jadi saya mau langkah-langkah yang pertama. Dari yang pertama, kalian lakukan apa sesuai dengan yang diminta ini. Nah, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, di sini untuk first paragraph. Posisikan di paragraf pertama setelah heading about the brothers Grimm ini, create bibliografi dengan Grimm data. Namanya Grimm data. Di mana dimintanya ini artikel ya. Kalau yang tadi yang textbook. Gunakan website source type. Tadi ada ya website. Nanti di mana URL-nya ini. Placeholder. Edit the placeholder. Placeholder. Nah, seperti ini kalian nama placeholder-nya Grimm data, di mana nanti datanya diubah menjadi website source type-nya Wikipedia. Lalu untuk search manager, verifikasi bahwa Grimm data sumbernya itu bukan placeholder lagi. Tadi kan placeholder ada tandanya ya. Placeholder yang ini di uni tadi manage search. Nah, ini menandakan placeholder, tanda tanya, placeholder search. Ketika diganti, dia sudah menjadi citasi, sumber citasi. Maksudnya seperti ini. Jadi sehingga ketika ini sudah diubah, oh ya ini belum saya close. Word ini untuk skalanya. Nah, pastikan bahwa verifikasi bahwa bukan berupa placeholder lagi. Sehingga ketika placeholder kan tadi tandanya adalah tanda tanya. Jadi pastikan dia sudah berupa data ya, data. Jadi hari ini hanya ini saja. Nanti dikasih nama. Mengenai footnote, endnote, dan citasi bibliografi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Belum ada. Jadi habis ini nanti saya upload di e-learning. Jadi tugasnya hanya itu saja. Yang dikumpulkan 2 ya. Jadi ada 2 file, satunya langkah-langkah, satunya adalah Word yang sudah diedit. Jadi hari ini hanya itu saja. Minggu depan masuk ke 4.2. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi tugasnya sama 1 minggu. Jika ada yang mau ditanyakan lewat WA group. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.